Di wilayah perkotaan khususnya Kota Palembang saat ini memang sudah sangat jarang kita temui lahan pertanian, sehingga wajar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, urban farming atau lahan pertanian terbatas menjadi salah satu solusi. Seperti yang dilakukan oleh warga Lorong Slamet RT 5 RW 2 Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju yang memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan pertanian terbatas. Pemirsa, memanfaatkan pekarangan rumah dengan bertanam tanaman obat keluarga atau toga ternyata mampu memberikan manfaat tersendiri bagi warga. Seperti yang dilakoni salah seorang ibu rumah tangga di kawasan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk bertanam tanaman obat keluarga dan juga tanaman-tanaman bermanfaat lainnya. Seperti apa kebermanfaatan dari tanaman obat keluarga yang dimanfaatkan oleh warga di sini? Kita saksikan dalam Zona Tani. Sebagian besar warga di sini memilih memanfaatkan lahan pekarangannya menjadi lahan pertanian terbatas di tengah perkotaan. Sehingga wilayah ini pernah dinobatkan sebagai salah satu kampung percontohan pangan inovasi atau urban farming yang pro iklim atau dikenal dengan sebutan kampung iklim dari segi ketahanan pangan. Minimnya lahan pertanian yang ada di perkotaan membuat warga di sini memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bertanam. Berbagai tanaman hias, sayur mayur, buah-buahan, serta tanaman kaya manfaat seperti tanaman obat keluarga atau toga dengan menggunakan metode hidroponik maupun media tanah dilakukan. Oke, kalau di sini lebih kurang tuh 35 jenis toga itu, Bu. Baik. Bahkan kayaknya sih lebih itu dari 33 jenis itu kan. Kalau produk toga sini untuk pembuatan teh herbal itu kami kan ada produk namanya teh herbal. Dari toga itu ada 5 varian gitu kan. Yang pertama itu bunga telang, yang kedua itu sambiloto, yang ketiga itu daun mint, yang keempat itu bidara, yang kelima itu rosella. Jadi ada 5 varian itu, Bu Ayi. Jadi caranya yang dominan sih 5 varian itu kan. Ya, terus juga kami kan selain itu juga kan ada tanaman sayuran itu kan menggunakan hidroponik, sistem hidroponik kami kan. Ya, hidroponik juga sih kan macam-macam, ada yang instalasi pipa, ada yang istilahnya hidroponik apung, dan juga ada hidroponik sumbu itu menggunakan dengan bahan bekas, botol air mineral dan cangkir air mineral, memanfaatkan barang bekas yang ada, Bu. Toga sendiri merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat untuk kesehatan ataupun sebagai obat maupun sebagai bumbu masakan dan memperindah lingkungan.
Biasanya jenis toga ini dapat hidup dengan mudah di sebidang tanah, khususnya di halaman rumah, kebun, atau ladang. Dimotori oleh Ibu Jamiah, seorang ibu rumah tangga, warga di sini memilih untuk bertani di pekarangannya sendiri. Saya sebagai warga di sini ngerasa sangat bermanfaat sekali dengan adanya tanam-tanaman sejenis toga ini, sangat bermanfaat bagi kami masyarakat di sini. Dengan halaman yang sempit dan terbatas, tetapi banyak bermanfaatnya bagi kami warga di sini. Ibu Jamiah di sini memberikan kami inspirasi di warga sini, sehingga banyak warga ikut serta dalam mengikuti jejak dari Ibu Jamiah ini. Saya sangat senang sekali dan saya sangat mendukung dari yang inspirasi dari Ibu Jamiah ini. Di sini juga Ibu Jamiah juga tidak dari daun-daun ini bisa dimanfaatnya sebagai ekoprint, kayak itu dibuatnya lagi dari daun-daun ini kan dimanfaatkannya lagi untuk kegiatan yang lain kayak itu. Jadi dengan adanya tanaman hias ini, ekoprint inilah yang bisa bermanfaat untuk Ibu Jamiah, dijadikan juga untuk perekonomian per hari-harinya. Kalau untuk warga di sini kami di warga di sini kami ikut berkolaborasi dengan Ibu Jamiah. Kalau misalnya ada acara-acara, kami kolaborasi diajak Ibu Jamiah untuk inspirasi dalam pengembangan dari langkah jejak dari Ibu Jamiah ini, mengikutinya kan bagaimana. Jadi alhamdulillah untuk ini sangat bermanfaat bagi kami warga di sini. Selain dapat dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi, Jamiah juga melakukan berbagai inovasi dari hasil pekarangannya. Yakni dengan memanfaatkan daun dari tanaman bidara, samiloto, mint, bunga rosella, bunga telang, dan tanaman lainnya untuk dibuat menjadi teh herbal yang kini mulai dipasarkan dan cukup diminati karena khasiatnya. Kami sebagai kader juga warga di sini, sebenarnya kami sangat bangga dengan Ibu Jamiah ini, karena selain dari RT waktu itu, dia banyak inovasi yang dia adakan seperti penanaman toga dan sebagainya. Dari Ibu Jamiah inilah kami bisa memanfaatkan halaman kami, terutama kami menanam hidroponik. Jadi dengan Pertamina juga saya sering diajak ke sini untuk pelatihan-pelatihan untuk menanam toga dan sebagainya, sehingga di rumah saya juga ada berkat dari Ibu Jamiah. Saya benar-benar bangga dengan Ibu Jamiah. Bukan membanggakan keluarganya saja, tapi warga di sekitar ini bisa mengambil manfaat apa yang mereka kerjakan dan tidak sia-sia. Baik penanaman bunga telang, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Karena penanaman juga mudah. Pernah kami itu diberi oleh Ibu Jamiah itu, dia itu orangnya memang baik hati. Jadi kami warga itu sebenarnya sudah dikasih oleh Ibu Jamiah untuk menanam bunga telang, dia diantar ke rumah, di bibit, bahkan sudah di polybag uji kita itu ya. Nah dikasihnya polybag, dikasihnya ke rumah, sehingga mudah sekali berkembang. Jadi benar-benar Ibu Jamiahnya sebagai pelopor. Dan ada lagi pelatihan-pelatihan dan bekerja sama dengan Pertamina itu membuat ekoprint kami. Dan ada juga pelatihannya. Dan banyak yang sudah kami buat, dasar dan apa-apa, dan itu dijual. Dan hasilnya juga kami nanti dibagi, dikasih.
Teh hasil dari pekarangan rumah Ibu Jamiah ini telah menjadi salah satu souvenir bagi para petinggi dan tamu undangan dari 20 negara dalam kegiatan presidensi KTT G20 di Bali pada tanggal 15 dan 16 November 2022 lalu. Ada 5 jenis teh herbal yang dikembangkan oleh Ibu Jamiah, seperti teh mint, teh samiloto, teh rosella, teh bidara, dan teh bunga telang, yang tanamannya semua tumbuh di pekarangan rumah Bu Jamiah. Kita kan memang dari gadis hobi bertanam kan. Nah, dengan adanya bertanam itu kita tadinya bunga kan. Namun orang tua kita setelah kita berkeluarga diajarnya nanam cabai, nanam sayur katu, toga kan. Toga itu kayak kunyit, jahe, laos, serai, itu kita tanam semua di pekarangan rumah. Oleh karena kita kan untuk menambah penghasilan. Nah, selain kita untuk konsumsi sendiri, kita juga bisa jual kayak itu. Dan tetangga-tetangga juga bisa beli sama kita tanaman yang segar, kayak daun katu, daun ubi kan, kayak itu. Dan di situ juga ada hidroponik gitu kan. Hidroponik itu kita tanam sayur pakcoy. Nah, itu sekarang ini sayur pakcoy ini kebanyakan dari dinas BKKBN. Yang belinya ke sini, yang berkunjung ke sini. Kemarin dari OI kan, datang juga dari HKOI, Ibu Nopa. Yang datang ke sini beli sawi gitu. Nah, di situ juga kita tanam, di hidroponik itu kita tanam juga mint. Nah, mint itu kan untuk bikin teh juga, teh. Nah, di sini juga kita ada sudah 5 teh yang sudah kita buat ada di sini kan, kayak samiloto, bidara, mint, bunga rosella, bunga telang. Nah, alhamdulillah kami sejak kami punya tanaman ini, yang jelas kami untuk menyambut tamu, kami buat minuman bunga telang dan pempek bunga telang, nasi uduk bunga telang kan. Nah, akhirnya kita kan ikut lomba terus. Ikut lomba, alhamdulillah kita satu terbaik, kayak Asman Toga satu terbaik kan. Nah, sudah tuh ini kita desa wisata kita dapat nomor 2 kan. Sudah itu kita dapat juga penghargaan Kalpataru kategori pembina. Oleh karena kita memang bina lingkungan itu pialanya. Nah, kita ya. Nah, kami di sini juga ada posyandu, ada posbindo. Kalau posyandu kami ini dibina juga oleh ada Pak Sukardi. Nah, dia mengasih kita hidroponik. Hidroponik itu kita tanam mint, kita tanam sayur. 20% hasil penjualan itu kata Pak Sukardi untuk posyandu. Hasil penjualan kita untuk makanan tambahan untuk posyandu. Nah, dan posbindo juga kami kasih kayak minuman bunga telang, pempek bunga telang, apa yang itu dimakan oleh anak-anak itu yang kami bikin snacknya itu, yang untuk ibu-ibu juga dikasih. Selain itu, Bu Jamiah juga memanfaatkan hasil tanaman di pekarangannya untuk olahan-olahan kuliner lainnya yang berasal dari pekarangan rumah Bu Jamiah. Jamiah sendiri mengaku tidak susah untuk bercocok tanam berbagai jenis toga di pekarangannya. Di sini terdapat 43 jenis tanaman obat keluarga dan tanaman bermanfaat lainnya.
yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Ibu Jamiah dan juga warga sekitar. Pemirsa, selain bertanam tanaman obat keluarga, Ibu Jamiah mengembangkan inovasi lainnya dengan tanaman-tanaman bermanfaat lainnya seperti daun jati ini. Daun jati ini ternyata mampu dimanfaatkan untuk menjadi produk-produk unggulan UMKM seperti EcoPrint. Seperti apa manfaat dari daun jati ini? Kita saksikan berikut ini. Beberapa tanaman bermanfaat lainnya yang kini dikembangkan Bu Jamiah adalah daun jati. Tanaman ketepeng, jarak merah, jarak kepiar, daun betadin, pakis, dan daun-daun lainnya yang memiliki sifat pewarna tekstil alami dan kini digunakan untuk mengembangkan produk UMKM berupa kain EcoPrint. Nah, kami waktu itu bikin EcoPrint sistem ketok. Nah, ini yang kami buat kayak di topi. Setelah itu Ibu Mimi kan menijak Pertamina, dia bilang sama kita, Bu Jamiah, nanti kita berlatih lagi yang lebih baik lagi. Nah, jalalah Pertamina mengasih kami pelajaran waktu itu di sini dengan mengadakan ada guru nyanyian dari Palembang kan, kami bikin EcoPrint sebanyak orang 20. Nah, bikin dasar EcoPrint. Nah, tapi kami terbagi dua. Jadi kami buat EcoPrint ini dan kami jual juga di pameran-pameran kan, kayak orang dinas, dan kami juga sudah ikut ngajar juga bikin EcoPrint kan. Nah, itu di dinas BKKBN. EcoPrint ini menjadi salah satu inovasi terbaru Bu Jamiah dan didukung oleh warga sekitar. Sebagai warga sekitar dan sebagai kader juga bergabung dengan Ibu Jamiah, pemanfaatan lahan Ibu Jamiah ini berfungsi positif sekali. Selain untuk tanaman obat, toga dan sebagainya, Ibu Jamiah mengembangkan di kerajinan EcoPrint. Nah, dengan mempergunakan tanaman-tanaman jarak botol, tanaman jati, ataupun daun-daun yang ditanam oleh Ibu Jamiah, itu daun selain jarak botol, daun bunga telang, batang bunga telang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan EcoPrint. Kami membuka KWT perempuan di Kelurahan Pelaju Ulu dengan memproduksi kerajinan EcoPrint tadi. Nah, dari kerajinan itu bisa dihasilkan buat topi, baju atau sal. Nah, ini berkembang lagi bisa ke produk sepatu dan sendal.
Berbagai inovasi dari pekarangan yang digiatkan oleh warga Kelurahan Pelaju Ulu ini membuat keberadaan kampung ini menjadi salah satu kampung yang berprestasi dengan berbagai penghargaan di bidang ketahanan pangan, Kalpataru, dan dijadikan sebagai kampung edukasi. Bagi anak-anak tingkat PAUD, para pelajar maupun mahasiswa yang datang untuk melakukan kuliah kerja nyata, sembari memotivasi untuk terus menghijaukan dan mendukung urban farming di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Pemirsa, dengan lahan pekarangan seluas 10 kali 30 meter persegi ini ternyata mampu dimanfaatkan oleh Ibu Jamiah untuk bertanam berbagai tanaman toga dan juga tanaman bermanfaat lainnya. Dan tentunya tayangan ini diharapkan dapat menginspirasi Anda untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah Anda, khususnya di wilayah perkotaan yang memang sangat memiliki lahan yang cukup terbatas untuk pertanian. Akhirnya saya Rika Sari mewakili kerabat kerja Zona Tani yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.